Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana kabarnya? Baik juga. Eh, jadi rencananya Ibu mau coaching dengan rekannya jadi hari ini. Jadi ya? Iya jadi Pak. Oke baik. Sebelum kita melakukan coaching sebaiknya kita diskusi dulu ya. Oke. Sharing-sharing. Apakah Ibu sudah membuat rubrik penilaian untuk coaching nanti? Sudah Pak. Oke baik. Kira-kira saat proses coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dari? Saya ingin menanyakan kabarnya Pak. Ya. Terus? Kemudian saya ingin menggali tentang apa yang ingin dibahas saat coaching nanti. Lalu saya juga ingin dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh dia. Oke. Jadi Ibu sudah siap untuk proses coaching ya? Siap Pak. Semoga proses coaching ini bisa berjalan dengan lancar dan dapat mendapat solusi yang terbaik untuk coaching saya Pak. Oh ya, insya Allah. Nanti saya akan observasi proses coaching Ibu dengan kucing. Tentunya ada indikator yang ingin Ibu diobservasi oleh saya. Kira-kira apa kompetensi yang akan diperhatikan sama saya? Ya, ada indikator yang ingin saya perhatikan, yakni memperhatikan dan melihat di bagian mana pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh ya? Kemudian bagaimana cara saya memberikan pertanyaan, apakah berbobot atau tidak. Oke, baik. Jadi itu yang Ibu mau saya observasi dan lebih diperhatikan ya? Iya Pak. Indikator lain juga harus ada ya? Iya. Hanya saja Ibu ingin lebih ke sana. Iya, siap Pak. Baiklah Bu, jadi sudah siap ini Bu? Siap. Oke, silakan dipanggil rekannya. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Kok kelihatan muram sekali, tidak ada semangat-semangatnya. Iya, sebenarnya ada sedikit masalah Bu, tapi saya merasa tidak tenang. Hari ini hal inilah yang terpikir terus sehingga membuat saya gelisah, tidak karuan Bu. Sebenarnya apa tujuan yang ingin Ibu capai dari pertemuan ini? Begini Bu, saya ingin murid-murid saya punya kesadaran diri dan menjadi murid yang bertanggung jawab Bu. Bagus Bu. Mari kita saling berbagi jika ada rencana atau masalah yang Ibu hadapi. Jadi begini loh Bu, di kelas saya itu ada murid yang akhir-akhir ini dia itu tidak mengerjakan PR atau tugas-tugas yang saya berikan, dan dia juga sering melamun, padahal awalnya dia ini tergolong anak yang aktif dan cerdas gitu. Oh, jadi ada murid yang awalnya pintar, tapi sekarang sering melamun atau murung, tidak pernah mengerjakan PR atau tugas begitu ya Bu ya? Betul sekali Bu. Kira-kira menurut Ibu kenapa murid tersebut bisa seperti itu? Nah itu dia permasalahan saya Bu. Sehingga seminggu yang lalu murid tersebut saya sudah pernah panggil dan berbicara kepadanya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang masalah tersebut. Tetapi sejauh yang saya amati dan saya lihat, murid itu belum menunjukkan perubahan seperti yang saya harapkan gitu. Bisa dibilang murid tersebut belum melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Begitu Bu. Bahkan ketika saya kasih tugas kembali, dia kelihatan cuek, seperti tidak peduli dan tidak ada antusiasnya sama sekali dengan tugas tersebut Bu. Menurut saya apa yang dialami oleh murid tersebut, mungkin dia sedang ada masalah atau ada yang disembunyikan Bu. Jadi sudah dipanggil, bahkan sudah diproses ya Bu ya, tapi masih belum berubah. Jadi apa tindakan yang akan Ibu lakukan? Apakah Ibu akan mengabaikan atau membiarkan saja masalah tersebut? Oh, tentu saja tidak Bu. Saya tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja tanpa ada solusi. Hal inilah yang sedang saya pikirkan Bu. Mencari solusi terbaik supaya masalah ini tidak berlarut-larut. Saya ingin mencari solusinya.
Jadi ibu punya murid yang punya masalah dan ibu belum tahu apa permasalahan murid itu sebenarnya ya. Iya. Baik, sekarang apa yang ibu inginkan dari murid tersebut? Yang saya inginkan tentunya murid saya itu punya kesadaran diri dan menjadi murid yang bertanggung jawab. Ia kembali menjadi murid yang aktif, senang dan semangat tanpa diperintah. Dia sudah mengerjakan PR dan tugas yang saya berikan sehingga dia menjadi anak yang pintar dan ceria seperti awalnya. Saya khawatir dengan keadaan murid saya itu, Bu. Ibu perhatian ya melihat murid yang awalnya aktif dan pintar berubah menjadi cuek, tak peduli dengan tugas dan PR sehingga dia menjadi murid yang malas, begitu ya Bu ya. Jadi terlihat perubahan yang signifikan terhadap muridnya yang dulunya pintar, sekarang jadi malas ya Bu ya. Kira-kira sejak kapan masalah ini sudah terjadi, Bu? Mungkin sejauh ini, sejauh pengamatan saya, kira-kira sudah 1 bulan yang lalu, Ibu. Dan saya juga sudah panggil dan menerapkan segitiga restitusi. Akan tetapi murid itu masih juga belum muncul juga tanggung jawabnya, Bu. Aduh, sudah pakai pula ya Bu ya untuk mengatasi masalah ini. Bagus sekali Bu. Kalau begitu, tindakan apa yang Ibu ambil untuk memperbaiki situasi ini, Bu? Jadi untuk memperbaiki situasi ini yang akan saya lakukan yaitu pertama saya akan panggil lagi dan berbicara secara mendalam atau melakukan pendekatan emosional. Mungkin dengan begitu dia bisa lebih terbuka untuk membicarakan apa yang sedang terjadi pada dirinya. Karena tempo hari ketika saya panggil dia belum terbuka, mungkin malu atau bagaimana, soalnya ada guru lain juga di sana waktu itu. Oh, kemungkinan ada rasa malu Bu, karena ada guru lain juga di sana. Berarti ini cukup mendesak ya Bu ya. Seandainya masalah ini juga tidak bisa teratasi itu ya, ada nggak planning lain dari untuk mengatasi hal ini? Ya, terkait masalah tersebut, jika hal ini tidak bisa juga, saya akan mengunjungi rumahnya untuk memanggil dan berbicara dengan orang tuanya. Saya berharap orang tuanya bisa membantu dalam mengatasi masalah ini. Saya rasa tindakan yang akan Ibu Titi lakukan tepat ya, karena kita tidak tahu murid itu di rumahnya seperti apa Bu. Kemudian keluarganya bagaimana, berasal dari mana. Jadi dari alternatif ini Bu Titi juga bisa komunikasikan langsung dengan orang tuanya. Jadi kapan Ibu Titi akan mulai melakukan planning tersebut? Ya, secepatnya Bu ya. Mungkin besok saya akan mengunjungi rumahnya. Besok jadinya ya Bu ya. Jadi ada 2 kemungkinan atau planning yang akan Ibu terapkan. Apakah ada hal lain yang Ibu mau sampaikan atau bagikan? Bagaimana kalau dilakukan pemantauan juga terhadap murid tersebut ya Bu? Pemantauan seperti apa yang Ibu maksud? Begini Bu, tadi kan rencana saya akan mengadakan komunikasi dengan orang tuanya. Pastinya nanti akan ada komitmen atau kesepakatan antara kita dengan murid gitu. Bagaimana kalau orang tuanya kita libatkan menjadi pemantau perubahan anaknya tersebut, bagaimana Bu? Ide yang bagus itu Bu. Benar itu, karena orang tuanya juga harus mengetahui perkembangan anaknya. Bagus sekali Bu, bisa saling bersinergi antara sekolah dengan orang tua murid. Nah, itu bisa Ibu terapkan. Semoga apa yang Ibu ingin realisasikan ini berjalan dengan lancar dan murid tadi bisa kembali menjadi murid yang aktif dan pintar seperti biasanya. Amin, amin ya rabbal alamin Bu ya. Mudah-mudahan murid saya tersebut dapat kembali seperti semula ya Bu ya. Sekarang gimana perasaan Ibu setelah berbagi dengan saya? Alhamdulillah, saya merasa lega setelah ngobrol dan berbagi dengan Ibu Nur. Terima kasih ya Bu atas waktunya sudah bersedia mendengarkan.
membantu Ibu, kita bisa saling berbagi. Begini Bu, minggu depan kita ketemu lagi ya. Saya ingin mendengar ceritanya lagi setelah melakukan planning yang disampaikan tadi, apakah ada progres atau tidak. Siap Bu, nanti saya akan ceritakan dan mudah-mudahan ada perubahan juga ya Bu ya dari peserta didik saya ini. Oke, baik Bu. Terima kasih ya Bu ya. Semoga kita baik-baik saja dan semoga murid Ibu kembali ceria, semangat dan aktif lagi di kelas. Kita ketemu lagi minggu depan ya Bu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Terima kasih Bu ya. Oke, sama-sama. Gimana Bu coaching tadi? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar. Coach tadi juga sudah terbuka menceritakan, tidak menutupi masalah yang dialaminya, terus menyampaikan tujuan pertemuan hari ini dan solusi-solusinya dia sudah sampaikan dengan jelas, serta dia akan segera laksanakan katanya. Oh, jadi indikator yang diharapkan dari coaching yaitu menggali potensi ibu. Dapat ya? Alhamdulillah dapat Pak. Alhamdulillah. Dia juga sudah punya solusi dari percakapan coaching tadi. Rencana aksinya juga sudah diterapkan. Ya Pak, tinggal dieksekusi katanya. Oke, baik. Menurut saya sudah bagus Bu percakapan coaching tadi. Mungkin sudah sering berlatih atau mungkin sudah sering melakukannya ya. Oke. Coaching tadi baik menurut saya. Apa yang diharapkan sudah terlihat. Saya memperhatikan observasi tadi yang lebih menggali potensi melalui pertanyaan berbobot. Menurut saya, setelah saya perhatikan tadi, semuanya sudah bagus. Mungkin hanya sedikit yang perlu diperbaiki, yaitu biarkan kunci itu lebih banyak berbicara. Oke. Intinya, coaching ini prosesnya perlu latihan agar kita benar-benar menguasai pembicaraan. Semakin kita paham bagaimana cara coaching itu, ya Bu. Ya Pak. Ini saya perlihatkan hasil observasinya. Ya, lihat Bu. Sudah? Oke. Rata-rata sudah oke. Bagus. Secara garis besar sudah luar biasa. Yang kurang sedikit itu biasa, nanti diperbaiki.